Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada seluruh pihak-pihak yang hadir di sini dan termasuk yang melihat atau menonton podcast ini. Kehadiran kita di sini adalah bentuk silaturahim atas nama Lembaga Bantuan Hukum DPP PPMI sebagai inisiasi untuk melakukan pertemuan atau silaturahim ini. Silaturahim ini tujuannya adalah klarifikasi terkait statement atau pernyataan yang telah didengar ya dan telah terjadi ya yang dilakukan oleh Saudara Samsul dan Saudara Rahmat dalam podcast Denis Carista. Ada hal-hal yang harus diluruskan dan untuk itu alhamdulillah terima kasih kepada Bu Eli, Ibu Eli Daneti selaku pengurus DPP PPMI juga ya dan selaku pengacara juga. Demikian pula dengan Saudara Rahmat dan Saudara Samsul selaku anggota dari PPMI. Ini semoga mendapatkan kebaikan kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya kita akan meminta keterangan ya atau klarifikasi dari Saudara Samsul terlebih dahulu. Untuk itu kepada Saudara Samsul, Bapak Samsul, kami persilahkan apa yang harus disampaikan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menyampaikan secara tulus permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada secara pribadi kepada Ibu Eli Daniati dan keluarga besarnya, bahwa Ibu Eli bukanlah orang yang menghilangkan kendaraan saya. Bahkan Ibu Daniati tidak tahu menahu tentang keberadaan kendaraan saya. Bahwa Bu Eli Daniati sama sekali tidak punya hubungan apapun, bahkan hubungan spesial dengan Saudara Ginting. Dua, secara pribadi kepada Bapak Egy Sujana. Tiga, secara kelembagaan kepada Kembang Latar. 4. Kepada secara kekeluargaan kepada PPMI dan kepada seluruh pihak-pihak yang tidak berkenan atas ucapan saya di podcast Saudara Denis Carista, bahwa seluruh ucapan saya itu adalah tidak mengandung kebenaran yang dapat saya pertanggungjawabkan, melainkan hanya kehilafan saya pribadi semata. Demikianlah hal yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Demikianlah atas permohonan maaf saya kepada seluruhnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik. Selanjutnya kita dengarkan respon dari Bu Eli Daneti ya terkait permohonan maaf Saudara Samsul ini. Silakan Bu. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyadari tidak akan jatuh satu helai daun pun tanpa izinku, kata Allah.
karena mungkin ini ujian yang sangat dahsyat bagi saya. Kalau saya buat kesalahan, saya mungkin nggak sebegini terpukul. Saya mencoba berbuat baik, membantu persoalan mereka dengan tulus ikhlas tanpa bayar. Benar kan Pak? Betul. Bahkan saya selalu nggak ngasih Bapak duit. Selalu. Nah, dalam hal ini saya kaget dan shock. Tega Bapak memperlakukan saya seperti ini. Saya merasa terhina. Keluarga besar saya merasa malu seolah-olah saya ada masalah dengan Bapak. Ini persoalannya di mana, Pak? Ketika kalian teraniaya oleh naik taksi, ada kejadian Jul yang dirampok di jalanan, kemudian siapa yang dibuka bajunya? Amdan dibuka bajunya dengan paksa, padahal naik taksi itu ada perjanjian bahwa akan memberikan handphone, akan memberikan pangkalan, akan memberikan stiker bandara. Banyak kebohongan yang dilakukan oleh naik taksi, sehingga kalian belum pada waktunya akan berjanji mengambilkan mobil tersebut akan menjadi milik kalian selama 5 tahun. Itu sepengetahuan kalian. Dan ada yang dahsyatnya naik taksi ini mengambil data orang, tidak mau barter. Kemudian ada yang harus ditandatangani, yaitu kontrak yang sepihak dan tidak diberikan kepada mereka apa isi kontrak. Dan saya somasi, tidak ada jawaban yang pasti. Kemudian perkara ini kita bawa kepada yang berwajib, kita laporkan ke Polda. Kita tidak dipanggil oleh Polda. Akhirnya kita dipindahkan panggilan kita kepada Polres Bekasi. Dengan waktu yang tidak pernah nyambung dengan penyidik, akhirnya sampai saat ini belum terrealisasi dengan baik. Kita menunggu, apapun prosesnya kita tunggu. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk ke Denis Carista. Ada apa saya dengan kamu Denis Carista? Saya kuasa hukumnya Rasman, nggak nyinggung-nyinggung kau. Kok kau panggil saya mama? Haram hukumnya kau panggil saya mama. Emangnya saya pernah nikah sama bapakmu? Kau cari masalah terus. Emangnya ada urusan apa saya dengan kamu? Saya bilang kamu jangan mengganggu. Saya nggak kenal kamu, nggak ada urusan dengan kamu. Saya sudah laporkan kamu kepada polisi. Karena kamu membawa orang kepada pokes kamu sehingga memfitnah dan pencemaran nama baik. Kamu apaan kamu ini? Kamu berpendidikan nggak? Jangan kau seenaknya aja. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti kau akan jatuh. Jangan so hebat kau. Denis Carista. Saya sudah cukup sabar menghadapi kau. Saya nggak kenal kau, saya nggak pernah ada urusan dengan kau. Mau apa urusan kau dengan Rasman? Saya kuasa hukum Rasman. Titik. Kapan saya pencemaran dengan kau? Kau yang mencemarkan nama baik saya sehingga kau panggil. Kami ini satu grup. Maaf, mereka ini orang-orang yang tidak paham apa yang kau maksud. Jadi kau jangan kurang ajar Denis Carista. Memang kau ya, mempermalukan orang kau, memfitnah orang kau. Janganlah begitu. Saya kan baik-baik dengan kau. Tolong jangan suka memfitnah orang. Tolong jangan kau ganggu kehidupan Rasman. Apa urusan kau dengan Rasman? Rasman bermasalah dengan Richard Lee. Rasman bermasalah dengan Hotman Paris. Saya bermasalah dengan Hotman Paris karena Peradi dihinanya. Karena masalah Peradi, saya pengurus di Peradi. Dan dia podcast, ada Hotman Paris official Instagram, itu ada moral dan etika yang terpampang di situ, di kolam renang, seperti Germo yang saya sampaikan. Itu urusan saya, nggak ada urusan dengan lo, Denis. Nggak ada urusan dengan lo, Denis.
Jadi mohon saya jangan kau bawa-bawa Denis. Saya nggak perlu kenal lah dengan lo Denis. Manggil-manggil mama. Saya udah cukup sabar menghadapi kau Denis. Jangan kau jebak-jebak orang, jangan kau pancing-pancing emosi orang. Carilah yang baik-baik. Kau masih muda. Mudah-mudahan dapat orang baik. Jangan begitu. Jangan kau euforia saat ini karena ada uang, ada dukungan. Ingat, semua itu kayak apa kalau Allah murka? Hari ini sudah murka kepada Holy Wing. Mungkin banyak lagi karena kesedihan kita, karena doa kita. Kita nggak pernah ingat jelek kepada siapapun di muka bumi ini. Karena umur ini sementara. Saya dengan orang berdua ini ikhlas sebagai pengacaranya. Saya nggak tahu bapak ini salah paham. Dia nggak tahu mobilnya siapa yang bawa, dia nggak tahu saya. Seperti yang disampaikannya tadi. Jadi saya sejujur ya Pak, dengan Pak Rahmat sudah diklarifikasi malam tadi. Bahwa semua Bapak hanya ingin minta bantu kepada kami untuk menyelesaikan persoalan yang tentang dengan Next. Nah, itu kan tidak seluruhnya kesalahan kita dari pihak LBH dan pihak advokasi. Karena kita ada rule-nya bahwa kita ditunggu panggilan. Kemudian Bapak juga tidak fitnah saya karena Bapak mengakui bahwa saya tulus dan tidak dibayar. Demikian juga Bapak, hari ini Allah mempertemukan kita dengan kesadaran. Bapak ada tekanan? Tidak ada. Bapak tulus dengan ya. Mohon maaf. Bapak menghubungi siapa? LBH untuk mempertemukan dengan saya. Di akademi. Ya, supaya saya memang ancam 3 kali 24 jam. Kenapa? Kalau tidak saya lakukan begini, Pak, saya keluarga saya, Pak, saya dihina. Mudah-mudahan ibadah saya, dosa saya berhilang, ibadah saya bertambah. Tapi bagaimana rekam jejak dengan keluarga saya, Pak? Itu yang saya pertanggungjawabkan. Anak saya 3, cucu saya, Pak. Jadi saya berbuat baik kepada Bapak, ini balasannya. Saya ikhlas lah, Pak. Nah, lain kali kalau ada yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan, ini undang-undang ITE loh, di muka umum disampaikan. Berbahaya loh, Pak. Nah, mungkin karena ketidaktahuan Bapak, tanpa Bapak sadari, Bapak nggak tahu mobil itu siapa yang bawa. Hanya waktu itu ketuanya adalah Jul Pandaian, padahal Jul itu saya bantu dengan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nah, ini balasan ke saya ikhlas. Nah, dengan kesadaran, alhamdulillah Allah saja pemaaf, ya Pak. Mungkin ini ujian bagi saya, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat sekali jangan. Ini adalah pepatah kami orang Melayu. Kemudian saya yakin dan percaya, biarpun langit runtuh, hukum tetap ditegakkan. Kebenaran harus pasti akan didapatkan jika kita, apa yang kita tuai itu yang kita tanam. Berbuat baik itu tidak gampang. Inilah yang saya rasakan, Pak Cora, Andi Cora dan Pak Rahmat. Mungkin mudah-mudahan ilalahnya jalan Allah membuat silaturahmi kita tambah lebih baik. Nah, dengan kesadaran Bapak, Pak, kita sama-sama udah tua kan Pak, entah siapa yang dulu mati, entah siapa yang dulu pergi. Allah itu gampang, 5 menit kunnya datang, kita habis lah Pak. Nah, jangan kita ada, selagi kita menyadari, ya kita mari perbaiki. Saya juga mungkin karena merasa sebagai pengacara Bapak menganggap mentang tidak bayar tak diurus. Bukan begitu Pak, saya urus kok, cuman inilah jalannya. Nah, karena di kita ketuanya waktu itu Jul udah kemana-mana, makanya seperti ini kejadiannya. Bapak miskomunikasi dengan saya. Jadi
Jujur Pak, saya tidak tahu mobil Bapak itu bukan saya yang menyerahkan kepada Ginting. Demi Allah, demi Rasulullah. Dan saya juga tidak pernah ada hubungan dengan siapapun Pak. Tidak pernah ada hubungan. Saya mencoba, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Itulah hidup saya merantau Pak. Tapi saya sadar kesempurnaan tetap milik Allah. Kita saling sama punya kekurangan. Karena ini adalah sebuah ujian. Mudah-mudahan saya malam ini rasa sedih, rasa haru atas kejadian ini membuat kita lebih dewasa. Membuat ujian ini melebihi dari segalanya bagi saya. Saya tulus ikhlas. Semoga saya mendamaikan hati ini. Allah saja pemaaf. Saya maafkan Bapak. Amin. Terima kasih Bu. Mungkin dengan Pak Rahmat sudah selesai malam tadi. Mungkin itu Pak Corawali atas nama PPMI, Pak Presiden PPMI, saya sangat menghargai. Kalau di luar PPMI kita karena satu wadah. Iya. Bapak ini anggota PPMI, saya pengurus, saya ditugaskan, mungkin menurut Bapak saya lalai, padahal prosedurnya tidak bisa mulus, mungkin ya saling mengerti dan saling maafkan atas keterbatasan kita. Ya Pak, jadi mohon jangan salah pengertian kepada saya, jangan menjadikan ini fitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya pun mohon maaf kepada Bu Eli, yang mana yang sudah saya uraikan tadi dan Pak Denis itu adalah hanya sekedar sampaian dari orang, bukan saya melihat sendiri. Nah, Oke. demikianlah. Baik. Pak Rahmat ada mau tambahkan? Oh, cukup. Baik. Ya sekedar informasi, ya sekedar informasi bahwa sebelum kita tadi pada saat di awal-awal sudah ada komunikasi dalam hal klarifikasi tentang apa yang dipahami oleh Pak Samsul, termasuk juga oleh Pak Rahmat dan disampaikan oleh Bu Eli, dan kita pun juga memberitahukan secara gamblang seperti apa persoalannya. Sebenarnya persoalan ini sangat ini sangat sepele dan internal, dan cuman persoalannya karena ini dilakukan dan ada upaya untuk menggunakan informasi ini untuk kepentingan pribadi. Untuk itu kami ingatkan secara kelembagaan bahwa persoalan yang saat ini yang ada dalam hal podcast atau statement dari Saudara Samsul, Saudara Rahmat dalam podcast Saudara Denis, maka dengan adanya pernyataan ini, adanya pertemuan ini, adanya perdamaian ini, maka saya meminta secara kelembagaan kepada Saudara Denis, Saudari Denis, bahwa segala ucapan yang ada pada saat itu yang dilakukan oleh Saudara Samsul dan Saudara Rahmat, maka dengan seketika itu tidak memiliki konsekuensi apapun. Dan saya meminta agar itu tidak dijadikan sebagai alat apapun tujuannya. Karena kebenaran ternyata sudah dilakukan, dalam hal ini klarifikasi oleh mereka berdua bahwa itu adalah suatu kehilafan. Terima kasih, dan mungkin silahkan kalau bisa berjabat tangan untuk bisa lebih memberikan efek bahwa memang ini adalah perdamaian, suatu kebaikan buat kita semua. Saya minta maaf Bu Eli dengan kesalahan saya, ya Bu ya. Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Ya. Ya Pak, ya, makasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar, kebaikan buat kita semua, kebaikan buat kita semua. Amin. Insyaallah. Ya, silakan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang dalam terhadap Allah atas ujian terhadap saya melalui Bapak, saudara saya dan juga Bapak ini. Kita pernah makan sama, pernah duduk sama karena kita satu wadah organisasi PPMI, dan saya tidak akan tinggal diam. 3 kali 24 jam Denis tidak minta maaf, laporan SPKT akan saya buat laporan ke Polda Metro Jaya bahwa ini
penghinaan yang kalian struktur, yang kalian sengajakan, yang kalian cari-cari terhadap diri saya. Saya nggak pernah ada urusan dengan kalian. Jadi itu 3 kali 24 jam kalian tidak minta maaf kepada saya buat laporan kepada pihak yang berwajib, baik secara kelembagaan maupun secara saya pribadi yang sudah difitnah oleh Pokes Anda. Anda harus take down dan minta maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bu Elida, Neti, Saudara Rahmat, Saudara Samsul. Ya, semoga ini menjadi keberkahan buat kita. Tentunya juga atas lembaga yang kita cintai, organisasi kita ini, PPMI. Ya, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Daeng Wahidin selaku Presiden PPMI dalam hal bagaimana persoalan ini agar terselesaikan secara internal dan musyawarah. Ya, dengan baik tentunya, tanpa ada embel-embel apapun di sini, tanpa ada paksaan ya Pak Samsul ya, Pak Rahmat ya. Oke, dan ini hanya benar-benar kesadaran kita untuk meluruskan hal-hal yang memang perlu kita luruskan. Nama baik ya, nama baik seseorang, nama baik kelembagaan, dan yang utamanya tadi tidak dijadikan sebagai alat ya. Persoalan tadi ya, keterangan-keterangan dari bapak-bapak berdua ini tidak dijadikan sebuah alat, keterangan itu tidak dijadikan sebuah alat untuk melukai atau bahkan memfitnah ya pribadi seseorang maupun lembaga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya para pihak. Presiden yang telah memberikan wadah ini. Ya, waktunya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.